Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with Mr. Ikhwan. How are you today? Kaifa halukum? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. I hope you are always healthy and happy. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Pak Ikhwan berharap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anakku yang solih dan solihah, Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama Pak Ikhwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Today we are going to learn Islamic religious education. Anak-anakku yang solih dan solihah, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Islam. Hari ini kita akan membahas atau meneruskan bab tentang sholat, yaitu hari ini kita akan membahas tentang sholat khosor. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku yang solih dan solihah, oleh karena itu mari simak pembelajaran dari Pak Ikhwan dengan seksama. Selamat belajar. Nah anak-anakku yang solih dan solihah, Alhamdulillahirabbil alamin, bertemu kembali bersama Pak Ikhwan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Anak-anakku yang solih dan solihah, pekan kemarin kita sudah bersama-sama membahas tentang menjamak sholat. Selanjutnya hari ini kita akan membahas tentang ketentuan mengqashar sholat. Akan tetapi sebelumnya Pak Ikhwan mau bertanya kepada anak-anak. Anak-anak ada yang tahu apa itu mengqashar sholat? Ada yang tahu? Ya benar, mengqashar sholat adalah melaksanakan sholat fardu 5 waktu dengan cara meringkas rakaat yang seharusnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Nah anak-anakku yang solih dan solihah, mengqashar sholat ini hanya berlaku untuk sholat wajib yang jumlah rakaatnya 4 rakaat, seperti hanya sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Oleh karena itu kita tidak boleh mengqashar sholat subuh dan maghrib, karena sholat subuh dan maghrib jumlah rakaatnya bukan 4 rakaat. Nah anak-anakku yang solih dan solihah, kira-kira dalil apa yang mendasari kita diperbolehkan untuk melaksanakan atau mengqashar sholat? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 101 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Anak-anakku yang solih dan solihah, dalam surah An-Nisa ayat 101 ini Allah menjelaskan bahwasanya apabila kita melakukan perjalanan atau dalam keadaan safar, kita diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Itu artinya Allah menjelaskan bahwasanya hukum dari mengqashar sholat itu mubah atau diperbolehkan. Tentu dengan ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi. Apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah syarat sah mengqashar sholat. Anak-anakku yang solih dan solihah, syarat sah yang pertama yaitu adalah kita diperbolehkan mengqashar sholat apabila kita sedang dalam perjalanan. Tentunya perjalanan yang tujuannya jelas serta tidak sedang dalam perjalanan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat sah yang kedua, kita harus niatkan dalam hati kita untuk melaksanakan atau melakukan mengqashar sholat. Syarat sah yang ketiga, kita hanya boleh mengqashar sholat untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Nah anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya syarat sah mengqashar sholat yang keempat, kita diperbolehkan mengqashar sholat apabila dalam keadaan tertentu. Contohnya
apabila kita dalam keadaan safar atau perjalanan, atau sedang dalam keadaan cuaca yang sangat ekstrim sehingga kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat selanjutnya. Syarat sah qashar yang kelima yaitu kita tidak diperbolehkan untuk bermakmum kepada jamaah yang menetap. Dan syarat sah qashar salat yang keenam, boleh mengerjakan qashar salat apabila kita memang mengetahui hukum dari qashar salat. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi penjelasan tentang pengertian qashar salat dan syarat sah qashar salat. Nah, kira-kira anak-anak ada yang pernah dengar nggak tentang jamak qashar? Kalau pekan kemarin Pak Ikhwan menjelaskan tentang jamak, dan hari ini Pak Ikhwan menjelaskan tentang qashar. Akan tetapi, apakah anak-anak tahu apa itu menjamak qashar salat? Ya, benar. Menjamak qashar salat adalah seperti hal yang Pak Ikhwan jelaskan pekan kemarin. Menjamak artinya apa? Menggabungkan dua salat fardu. Sedangkan mengqashar adalah meringkas rakaat. Nah, oleh karena itu jamak qashar adalah menggabungkan dua salat fardu serta meringkas rakaatnya. Misalkan contohnya adalah sholat zuhur dengan asar, itu sholat zuhur dan asar digabung menjadi satu, dilaksanakan di waktu zuhur dengan jumlah rakaat 2 rakaat salam dan 2 rakaat salam. Nah, itulah yang disebut dengan jamak qashar. Lalu bagaimana ketentuan dan syaratnya? Ketentuan dan syaratnya masih sama seperti halnya menjamak dan mengqashar sholat. Nah, anak-anakku yang sholih dan sholihah, itu tadi penjelasan tentang qashar dan jamak qashar. Lalu bagaimana pelaksanaan sholatnya? Untuk pelaksanaan sholatnya masih sama dengan sholat fardu. Gerakan dan bacaannya sama, akan tetapi apabila jamak yaitu digabung, dan apabila qashar yaitu meringkas rakaatnya. Selanjutnya Pak Ikhwan ada tugas untuk anak-anak, yaitu silahkan anak-anak praktekkan sholat zuhur dan asar di jamak dan qashar. Jangan lupa ya, menggabungkan sholat zuhur dan asar. Silahkan anak-anak praktekkan di rumah dua sholat tersebut di jamak dan di qashar. Baik, mungkin itu saja video pembelajaran dari Pak Ikhwan. Terima kasih sudah menyimak video Pak Ikhwan kali ini. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ikhwan berpesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, serta menjaga sholat 5 waktu dan berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih, Pak Ikhwan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.